Hai teman-teman, salam 5 roti, 2 ikan, buka hati, diberkati Tuhan. Ada 4.000 agama di dunia. Lalu agama mana yang paling benar? Beberapa kali saya bertemu dengan orang-orang yang mengatakan bahwa banyaknya agama-agama di dunia ini menunjukkan bahwa semua agama-agama itu salah. Agama-agama itu salah semuanya. Saya takjub teman-teman. Takjub karena ada logika berpikir yang aneh seperti itu. Coba kita terapkan logika berpikir ini pada hal-hal yang lain ya. Ada banyak teori tentang terbentuknya alam semesta. Berarti semuanya salah. Ada banyak teori tentang diet di dunia ini. Bagaimana mengatur pola makan agar lebih sehat dan langsing. Tapi karena ada banyak sekali teori diet, berarti semuanya salah dong. Ada banyak teori dan konsep hukum di dunia. Artinya semua salah dong. Teman-teman bisa lihat kan? Logika berpikir seperti ini salah total dan tidak berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Logika seperti itu kacau banget, parah banget. Saya lebih percaya begini teman-teman. Bisa saja ada ribuan iman atau agama di dunia ini. Tapi hanya ada satu iman yang benar. Itu lebih logis teman-teman. Hanya ada satu kebenaran yang paling ultimat, yang paling tinggi. Dan yang namanya kebenaran tertinggi, the ultimate truth, kebenaran paling hakiki yang nggak mungkin banyak. Hanya satu. Karena kalau banyak, maka akan saling berkontradiksi antara satu dengan yang lain. Dan kebenaran yang saling berkontradiksi artinya bukan kebenaran yang murni, bukan yang asli. Itu hanya kelihatannya saja benar. Nah, balik ke pertanyaan awal tadi. Agama mana yang paling benar? Sebelum menjawab pertanyaan ini, saya mau memberikan fakta yang saya temui tentang agama. Yang pertama teman-teman, tidak ada agama yang mengklaim ajarannya salah. Kalau ada agama seperti ini, pastilah sudah ditinggal pengikutnya kan? Jangankan agama, bengkel motor saja, kalau dia mengaku bahwa dia salah pasang, dia salah servis, itu bisa bikin orang kapok untuk servis motor di bengkel itu kan? Atau kita membawa resep obat yang salah, mana mungkin kita mau meminum obatnya? Nah, apalagi ini masalah iman, mana mungkin kita mau punya iman yang salah? Benar nggak? Yang kedua, saya belum pernah bertemu dengan pemuka agama yang merasa imannya salah, lalu menyarankan umatnya untuk berpindah keyakinan, merekomendasikan agama yang lebih benar. Dan menurut saya, seharusnya memang begitu teman-teman. Mengapa? Karena pemuka agama justru harus lebih meyakini keyakinannya. Karena mereka kan sudah punya ilmu agama yang lebih dalam dan lebih tinggi dari umat awam. Kecuali di dalam perjalanan hidupnya, di dalam pencariannya, dia akhirnya bertemu dengan kebenaran ultimate yang sesungguhnya dan memutuskan untuk berpindah keyakinan. Yang ketiga, sampai saat ini teman-teman, tidak ada standar kriteria agama yang benar, yang diakui oleh semua pemeluk agama. Karena semua agama memiliki standar dan kebenarannya sendiri-sendiri. Masing-masing punya standar dan itu berbeda-beda pada masing-masing agama. Bahkan bukan hanya berbeda, tapi bertentangan satu dengan yang lainnya. Masing-masing agama punya perspektif sendiri kan? Apalagi agama-agama yang memiliki kitab suci. Kitab suci mereka berbeda-beda, sementara kitab suci adalah standar dari agama. Ya sudah pasti, masing-masing agama memiliki kebenarannya sendiri-sendiri. Nah, ketiga fakta ini membuat pertanyaan, agama mana yang paling benar, sulit untuk dijawab. Tapi saya akan mencoba memberikan sebuah ilustrasi untuk membantu ya. Jika saya punya seekor kucing yang saya pelihara sejak kecil, saya sangat sayang dengan kucing itu. Saya rawat dia dengan baik. Nah, lalu saya berfoto dan saya upload di medsos dengan caption, "The most beautiful cat in the world." Kucing yang paling cantik dan paling menggemaskan di seluruh dunia ini adalah kucing saya. Boleh nggak? Boleh dong. Dan saya yakin saat saya mengatakan seperti itu, tidak ada cat lovers di seluruh dunia ini yang akan tersinggung. Bahkan saya akan mendapatkan like. Mengapa? Karena memang hal ini sangat subjektif sifatnya, melibatkan hati saya, bukan hanya logika saya. Seluruh dunia boleh mengatakan bahwa ada kucing lain yang lebih cantik. Tapi saya berhak dong untuk tetap yakin bahwa kucing saya yang paling cantik di seluruh dunia ini. Benar kan? Yang salah adalah jika saya mengatakan kucing saya paling cantik dan kucing kamu jelek. Oh, no. Nah, kalau sudah begitu, itu pasti akan mengundang hujatan dari seluruh cat lovers sedunia. Saya boleh menganggap kucing saya terbaik, tapi jangan menjelek-jelekkan kucing tetangga.
Nah, menurut saya, prinsip seperti itu juga seharusnya berlaku untuk pertanyaan, agama mana yang paling benar? Jika seseorang mengatakan bahwa agamanya adalah yang paling benar, silahkan saja. Itu kan hak dia. Itu menurut dia. Kalau dia tidak merasa agamanya yang paling benar, justru aneh. Kalau dia sudah merasa keyakinannya nggak benar, pasti dia sudah meninggalkan keyakinan itu kan? Dan saat dia mengatakan agamanya yang paling benar, saya tidak boleh tersinggung atau merasa direndahkan. Karena sekali lagi, agama itu bersifat subjektif dan adalah hak seseorang untuk memeluk apa yang dia yakini sebagai yang paling benar. Nah, yang keliru adalah jika seseorang menganggap keyakinannya yang paling benar, lalu dia merendahkan keyakinan orang lain. Kucing kita saja kalau direndahkan bikin kesel, apalagi agama. Teman-teman, jika saya menjelek-jelekkan anak tetangga saya, mengejek-ngejek anak orang, anakmu jelek, anakmu nggak bisa apa-apa, anakmu salah mulu. Wah, itu parah. Itu pasti menyakitkan bagi papa dan mamanya. Karena anak yang mereka sayangi diejek-ejek orang lain. Dan saya yakin seluruh dunia akan setuju, sepakat bahwa saya adalah orang yang tak punya adab, tidak punya etika, tidak tahu sopan santun, tidak bisa bermasyarakat. Nah, teman-teman, lebih tinggi mana? Anak atau iman? Anak atau Allah? Kalau anak orang saja tidak boleh dihina dan dijelek-jelekan, apalagi agama kan? Kalau iman saya dihina dan dijelek-jelekan orang, berarti dia menghina Tuhan saya. Dia menghina kitab suci saya. Dia menghina apa yang menurut saya paling penting, paling mulia, dan paling agung. Jadi, bagi saya harus pegang teguh keyakinan saya, iman saya, kitab suci saya. Tapi di sisi lain, saya harus menghormati orang yang memeluk agama lain dong. Saya harus menghormati dan menghargai dan bertoleransi pada keyakinan orang lain. Jadi teman-teman, kembali lagi ke pertanyaan awal tadi. Agama mana yang paling benar? Saya jawab ya, semua agama benar menurut penganutnya masing-masing. Boleh nggak seseorang merasa keyakinannya yang paling benar? Ya bolehlah, tapi dia tetap tidak boleh merendahkan keyakinan yang lain. Nah, saya punya satu pertanyaan untuk teman-teman pikirkan dan renungkan. Apakah teman-teman sudah benar-benar yakin bahwa iman teman-teman sekarang adalah iman yang benar? Itu tugas teman-teman sendiri untuk mencari tahu, bukan tugas saya. Salam 5 roti, 2 ikan, buka hati, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu lagi teman-teman. Shalom saudara-saudaraku. Jika saudara merasa channel 5 roti 2 ikan menjadi berkat dan ingin channel ini semakin maju, menjangkau lebih banyak jiwa, sehingga firman Tuhan diberitakan semakin luas, diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi, dan akhirnya nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan, saya mengundang saudara-saudara untuk mendukung channel 5 roti 2 ikan dalam bentuk subscribe, like, dan share. Terima kasih dari channel 5 roti 2 ikan. To God be the glory.